Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari transmisi otomatis. So nanti di apa ini ya? Baiklah, komponen yang pertama yaitu torque converter. Ini adalah komponennya. Dipasang pada sisi input shaft transmisi dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang force ankle mesin atau melalui dive plate. Fungsi torque converter yaitu yang pertama memperbesar momen, selanjutnya sebagai kopling otomatis, yang selanjutnya meredam getaran dan perpindahan daya, selanjutnya sebagai flywheel dan menggerakkan pompa oli. Pump impeller tadi. Selanjutnya pada torque converter terdapat yang namanya pump impeller. Dia disatukan dengan converter case dan converter case dihubungkan ke poros ankle melalui drive plate. Ini berarti pump impeller akan berputar saat poros ankle berputar. Fungsi dari pump impeller yaitu untuk menempatkan fluida atau ATF ke turbin runner agar turbin runner ikut berputar. Pump impeller terdiri dari fan dan Guide ring berfungsi untuk membentuk celah yang memperlancar aliran minyak. Selanjutnya yaitu yang di sebelah sini, ini namanya turbin runner, dihubungkan dengan overdrive input shaft transmisi. Ini berarti turbin runner berfungsi untuk menerima lemparan fluida dari pump impeller dan memutarkan overdrive input shaft transmisi. Turbin runner terdiri dari fan dan guide ring. Arah fan pada turbin runner berlawanan dengan fan pump impeller. Selanjutnya yaitu di tengahnya terdapat stator, ditempatkan di tengah, dipasang pada poros stator yang dikatakan pada transmission case melalui one way clutch. Fungsinya itu untuk mengarahkan fluida dari turbin runner agar menabrak bagian belakang fan pump impeller sehingga memberikan tambahan tenaga pada pump impeller. One way clutch memungkinkan stator hanya berputar searah dengan force ankle. Oleh karena itu, stator akan berputar atau terkunci tergantung dari arah dorongan minyak pada fan stator. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut adalah satu set dari planetary gear unit. Planetary gear unit terbagi dua tipe, yaitu tipe Simpson dan tipe Ravigneux. Tipe Simpson digunakan pada automatic transmission, sedangkan tipe Ravigneux pada automatic transmisi 4L30E UBS. Planetary gear unit terdiri dari planetary gear yang merubah besarannya putaran, kopling dan rem yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik untuk mengendalikan operasi planetary gear. Poros-poros untuk meneruskan tenaga mesin bearing untuk memperhalus putaran setiap poros. Fungsi planetary gear unit yaitu untuk merubah perbandingan gigi, untuk merubah momen dan kecepatan, selanjutnya memungkinkan gerakan mundur, dan yang terakhir untuk memungkinkan gigi netral. Komponen-komponen di dalam planetary gear yaitu ada ring, yang kedua ada front planetary gear, yang keempat ada sound gear input drum, yang kelima ada front and rear sound grease, yang keenam ada rear planetary gear, yang ketujuh ada ring gear, dan yang terakhir adalah ring gear flanks. Komponen yang selanjutnya yaitu hydraulic control system. Terdiri dari oil pan yang berfungsi sebagai reservoir fluida, pompa oli untuk membangkitkan tekanan hidrolik, katup-katup yang mempunyai berbagai fungsi, dan pipa-pipa saluran fluida yang mengalirkan minyak transmisi ke kopling, rem dan bagian-bagian lain pada hydraulic control system. Sebagian besar katup hydraulic control system diletakkan pada valve body assembly yang berada di bawah planetary gear. Fungsi dari hydraulic control system yaitu yang pertama mengalirkan minyak transmisi ke torque converter, selanjutnya mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa oli, merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik, selanjutnya memberikan tekanan hidrolik ke kopling dan rem untuk mengatur operasi planetary gear. Nah, selanjutnya itu melumasi bagian-bagian transmisi dengan minyak, dan yang terakhir mendinginkan torque converter dengan transmisi dengan minyak.